Assalamualaikum. Perkenalkan, nama saya Rizka Novianti. Kalian bisa memanggil saya dengan sebutan Rizka. Saat ini saya berkuliah di Universitas Palangkaraya, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, jurusan Ilmu Administrasi Negara. Dan saat ini saya berada di semester 5, guys. Jadi tidak mudah ya untuk mencapai di semester ini. Tapi kita tidak akan membahas itu, kita akan membahas suatu kebijakan publik yang hingga saat ini tuh masih menjadi pro dan kontra di kalangan masyarakat, yaitu kebijakan vaksinasi yang dilakukan pemerintah kepada masyarakat untuk memutus serta mencegah rantai COVID-19. Sebenarnya apa sih yang menyebabkan kebijakan itu masih menuai pro dan kontra di kalangan masyarakat? Apa penyebabnya? Jika kalian ingin tahu, silahkan menonton video ini sampai selesai, tetap stay tune. Oke guys, sebelum kita memasuki analisanya, kita akan membahas suatu teori yang relevan pada kebijakan ini. Jadi kebijakan ini sangat cocok dengan suatu teori yang disebut dengan attribution theory, di mana kita bisa menilai sikap dan perilaku seseorang atau sekelompok orang. Jadi kita di sini bisa menilai sikap dan perilaku masyarakat sebagai penerima vaksin dari pemerintah, dan kita bisa menilai sikap dan perilaku pemerintah sebagai pembuat kebijakan vaksinasi ini. Kebijakan ini sebenarnya sudah tertuang pada Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2021 tentang pelaksanaan vaksinasi dalam rangka penanggulangan pandemi COVID-19 yang ditetapkan pada 21 Februari 2021. Sebenarnya ya, pemerintah membuat suatu kebijakan pasti ada suatu alasan ya guys. Tidak ujuk-ujuk tiba-tiba langsung membuat kebijakan. Jadi alasan pemerintah membuat kebijakan ini tuh sebagai rasa peduli dan memberikan solusi kepada masyarakat agar bisa menghentikan dan menuntaskan pandemi COVID-19 yang saat ini tuh masih terjadi gitu. Masih ada kasusnya. Namun masyarakat begitu awam dengan yang namanya vaksinasi dan kurangnya sosialisasi dari pemerintah sehingga menyebabkan mereka tuh mempunyai sikap penolakan terhadap vaksinasi ini. Ini yang menyebabkan pro dan kontra di kalangan masyarakat. Setelah kita membahas teori yang relevan pada kebijakan ini, kita masuk ke bagian analisis ya guys. Jadi semenjak Indonesia dilanda pandemi COVID-19 pada tahun 2020, pemerintah itu mulai memutar otaknya dalam menangani kasus ini karena tiap tahun COVID-19 di Indonesia kasusnya semakin banyak ya. Hingga saat ini pun COVID-19 masih dikatakan belum hilang, masih belum usai gitu. Namun pada awal tahun 2021, pemerintah mulai mengeluarkan program vaksinasi bagi masyarakat Indonesia yang sebagaimana telah dilaksanakan pada negara-negara lain. Vaksinasi ini dilakukan sebagai solusi agar dapat memutus rantai COVID-19 serta memutus penyebarannya. Selain itu juga untuk meningkatkan kekebalan tubuh agar terhindar dari COVID-19, sehingga pemerintah mulai membuat kebijakan vaksinasi untuk masyarakat Indonesia. Hal itu telah dimuat di dalam Peraturan Menteri Kesehatan tentang pelaksanaan vaksinasi dalam rangka penanggulangan pandemi COVID-19. Nah, karena ada kebijakan yang mewajibkan masyarakat untuk vaksinasi tersebut, banyak menuai pro dan kontra di kalangan masyarakat, sehingga pemerataan vaksinasi yang dilakukan pemerintah itu masih belum maksimal hingga saat ini. Padahal apa yang dilakukan oleh pemerintah ini cukup baik untuk masyarakat Indonesia karena dapat mencegah penularan COVID-19 dan membawa harapan baru untuk penanganan permasalahan COVID-19 ini di Indonesia. Namun masih ada ya guys sampai saat ini masyarakat yang menolak untuk divaksin karena banyaknya beredar pemberitaan palsu seperti vaksin yang mengandung magnet. Vaksin adalah mikroponik yang ditanam di tubuh kita untuk kepentingan tertentu, sampai beredar bahwa jika divaksin akan menjadi robot, sehingga masyarakat banyak yang menolak untuk divaksin. Selain itu juga disebabkan karena awamnya masyarakat terhadap vaksin COVID-19 ini. Masyarakat juga berpendapat bahwa seakan-akan mereka dipaksa untuk melakukan vaksinasi oleh pemerintah. Dikarenakan banyaknya ruang publik seperti bandara, stasiun, mal, bioskop yang mengharuskan menunjukkan sertifikat atau kartu vaksinasi. Maka dari itu, masyarakat yang tadinya tidak mau divaksin karena untuk kepentingan ruang publik mereka ingin divaksin.
Sebenarnya ini tuh cukup bagus untuk pemerataan vaksinasi di kalangan masyarakat ya guys. Namun cara pemerintah dalam melakukan hal ini yang salah sehingga memicu amarah para masyarakat dan menuai pro dan kontra. Sebenarnya tidak sedikit masyarakat yang sukarela untuk divaksin karena menurut mereka tidak mungkin pemerintah mengeluarkan kebijakan ini jika tidak berdampak baik pada masyarakat. Pemerintah juga pastinya akan menguji vaksin tersebut sebelum diberikan kepada masyarakat, seperti melalui banyak tahap verifikasi dan pengujiannya. Uji klinis yang tentunya sesuai dengan ajaran ilmu pengetahuan, sains, dan standar-standar kesehatan. Selain itu, vaksinasi juga lulus dalam Badan Pengawasan Obat dan Makanan atau BPOM. Hal ini tentu tidak mudah dalam pelulusan perizinannya karena berkaitan dengan masyarakat banyak. Memang jika sudah divaksin tidak menutup kemungkinan akan terkena COVID-19 juga. Namun dalam penyembuhannya juga akan lebih cepat. Vaksin juga bisa membentengi diri dari orang sekitar dan virus. Karena jika seandainya masyarakat banyak yang ingin divaksin, maka potensi untuk memutus rantai penularan COVID-19 juga akan lebih cepat. Sehingga pandemi COVID-19 akan segera berakhir. Pemerataan vaksinasi hingga saat ini memang belum merata. Namun dalam menangani hal ini pemerintah tentu tidak tinggal diam ya untuk menyelesaikan permasalahan ini. Mereka berupaya untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat dengan berbagai cara melalui sosialisasi, memberikan penjelasan mengenai kandungan vaksinasi agar masyarakat tidak termakan berita hoak dan meningkatkan antusias masyarakat untuk divaksin. Jadi dapat disimpulkan bahwa kebijakan vaksinasi yang dilakukan oleh pemerintah pada masyarakat Indonesia ini adalah suatu solusi yang cukup baik untuk menangani permasalahan pandemi COVID-19 yang sedang terjadi di Indonesia hingga saat ini. Namun masih banyak masyarakat yang menolak terhadap kebijakan ini karena dinilai memaksa serta banyaknya berita yang tidak benar tersebar di media sosial tentang vaksin. Nah guys, itu tadi pembahasan dari saya tentang pro dan kontra terhadap kebijakan pemerintah tentang vaksinasi. Menurut teman-teman sekalian, bagaimana tentang kebijakan ini? Apakah kebijakan ini tuh berdampak baik bagi masyarakat Indonesia? Apakah kalian tim pro atau bahkan tim kontra? Kalian bisa menulis jawabannya di kolom komentar ya guys. Oke, sekian pembahasan tentang kebijakan ini. Semoga bermanfaat. Maaf jika ada salah kata maupun ucapan dari saya. Jika ada saran dan kritik boleh kalian tuliskan di kolom komentar ya guys. Sekian dari saya, terima kasih.